Shalom, Jemaat SCB Terinti, dan kita bertemu lagi di dalam ibadah online kita pada hari ini. Kita tetap bersyukur walaupun dalam keadaan yang seperti ini, kita tetap punya waktu untuk menyembah Tuhan, dan kita tetap punya waktu untuk memuji Tuhan. Dan apapun posisi kita pada saat ini, dimanapun kamu berada, mari saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan hati kita menyembah Tuhan, kita naikkan penyembahan, dan kita naikkan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui penyembahan ini. Dan kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi kita dan yang akan menjadi makanan buat rohani kita. Haleluya. Kasih-Ku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana setiap jalanku, hatiku harus
di dalam hidup. Kelau jauh kebenaran itu bagianmu. Salam, selamat pagi untuk semua jemaat CB Tarentiden. Oke, sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, belajar atau membaca kebenaran firman Tuhan, mari kita buka di dalam doa, khususnya untuk pembelajaran kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa di surga, sekali lagi kami datang di hadapan-Mu. Kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya ini bukan menjadi kewajiban bagi kami, tetapi menjadi suatu hal yang bukan saja kami menjadi orang yang hanya untuk mendengar, tetapi juga menjadi orang yang menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus, tolong kami dalam mengerti, memahami rahasia dari kebenaran firman Tuhan, sehingga itu menjadi kekuatan, beri semangat bagi setiap kami, menjadi bekalan bagi setiap kami dimanapun kami berada dan apapun situasi keadaan yang kami alami. Kami mau memulahkan pemberitaan kebenaran firman Tuhan atau pembelajaran kebenaran firman Tuhan pagi ini dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke, terus kita membuka Alkitab. Kita buka Alkitab kita di dalam 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Oke, 1 Timotius bab 4 ayat 1 sampai 16. Tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Ya, saya bacakan, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita,
dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah takyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dan dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Ya, ayat terakhir 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Oke, inilah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbicara tentang tugas Timotius di dalam menghadapi pengajar sesat. Oke, berbicara tentang apa tugas Timotius dalam menghadapi pengajar-pengajar sesat ataupun ajaran-ajaran sesat. Nah, satu tema firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama pada pagi ini yaitu tugas pelayan Kristus ataupun tugas orang percaya. Nah, Timotius bertanggung jawab sebagai pelayan Kristus. Dan tugasnya adalah ada 3 perkara yang akan kita pelajari bersama, yang kita dapat belajar bersama-sama pada pagi ini. Yang pertama adalah kita boleh melihat dalam ayat yang ke-6 hingga 8. Ya, selalu mengingatkan. Ya, ini poin pertama yang kita boleh pelajari, apa tugas seorang pelayan Kristus ataupun apa tugas seorang yang percaya Yesus, orang percaya Yesus. Ya. Nah, selalu memberikan peringatan itu adalah pelayan Kristus. Dalam arti kata yang lain, berusaha untuk menanam di dalam pikiran para saudara-saudara kita cara khusus untuk kebenaran firman Tuhan. Oke. Sehingga apabila kita tanam kebenaran-kebenaran, ajaran-ajaran yang benar, ajaran-ajaran yang sehat, selalu kita memperingatkan, memberi peringatan kepada para jemaat Tuhan, maka kita akan ataupun para jemaat Tuhan akan terdidik dalam soal-soal dasar iman dan ajaran-ajaran yang sehat ataupun ajaran yang benar. Oke, menjauhi tahyul ataupun dongeng nenek-nenek tua. Oke, dan melatih diri untuk beribadah kepada Tuhan. Oke, itu yang perlu diperingatkan, diberi peringatan kepada setiap orang percaya ataupun setiap orang-orang ataupun jemaat Tuhan. Oke, karena melatih
diri untuk beribadah kepada Tuhan itu mengandung janji yang sangat berharga. Oke, baik untuk hidup sekarang ini selagi diberi peluang kesempatan untuk terus hidup di dalam dunia ini, maupun kehidupan yang akan datang. Oke, jadi selalu memberi peringatan, sehingga peringatan-peringatan kebenaran firman Tuhan itu tertanam di dalam pikiran setiap jemaat Tuhan. Oke. Nah, yang kedua yang kita boleh pelajari, tugas pelayan Kristus yang kedua adalah berkorban ataupun berjuang. Ayat 10 hingga 15. Oke, berjuang, berkorban dengan menaruh harapan sepenuh kepada Allah yang telah menjadi juru selamat kita, kepada Yesus Kristus yang telah menjadi penyelamat bagi kita. Yang kedua, berjuang ataupun berkorban dalam menjadi teladan dalam kata-kata kita, dalam tingkah laku kita, dalam kasih kita, dalam kesetiaan kita, bahkan dalam kesucian kita. Jadi kita perlu berjuang ataupun berkorban di dalam menjadi teladan-teladan tersebut. Nah, selain daripada itu, kita juga dituntut untuk berkorban ataupun berjuang dalam membaca Alkitab dengan tekun. Paulus menuntut Timotius supaya senantiasa tekun di dalam membaca kitab-kitab suci ataupun membaca Alkitab, dalam membangun juga dan di dalam mengajar. Jadi kita juga dituntut untuk berkorban. Sebagai orang percaya kita dituntut untuk berjuang dalam membaca Alkitab. Oke, secara teratur dengan tekun siang dan malam, dan membangun dan dalam mengajar jemaat Tuhan. Oke, mengajar anak-anak kita ataupun mengajar adik-beradik, saudara-saudara kita, bahkan mengajar ibu bapak kita juga, ataupun nenek kita, datuk kita. Nah, dan yang seterusnya, berkorban atau berjuang dalam mempergunakan karunia yang ada, yang dipercayakan kepada kita. Nah, apapun karunia yang dipercayakan kepada kita, pergunakanlah itu sebaik-baiknya, kembangkanlah itu, kobarkanlah itu sebaik-baiknya. Kalau main music, itulah yang kita usahakan untuk mempergunakan segala kesempatan di dalam melayani di dalam music. Kalau kita ada karunia untuk main music, kalau memimpin pujian, nah, pergunakanlah kesempatan yang ada untuk mempergunakan karunia dalam memimpin pujian. Dan demikian juga di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan, berkhotbah. Kalau kita ada karunia, dipercayakan karunia untuk berkhotbah, berjuanglah, berkorbanlah untuk mempergunakan karunia yang dipercayakan oleh Tuhan kepada setiap kita, apapun karunia kita masing-masing. Oke, itu yang kedua. Dan yang ketiga dan yang terakhir, oke, tugas orang percaya, tanggung jawab kita sebagai orang percaya ataupun tugas pelayan Kristus. Yang ketiga adalah berjaga-jagalah. Oke, dikatakan dalam ayat 16, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Jadi saya mengambil suatu poin di sini, yaitu berjaga-jagalah. Oke. Pertama yang kita perlu jaga adalah diri kita sendiri. Permulaan segala sesuatu perubahan itu adalah dari diri kita sendiri.
Jadi perlu bagi kita untuk mengawasi diri kita sendiri. Oke. Selain daripada itu, mengawasi diri sendiri, kita juga dituntut untuk mengawasi ajaran kita. Dan selain daripada itu, memastikan diri kita senantiasa hidup berkenan ataupun hidup bersesuaian dengan kebenaran Injil Kristus. Jadi itu salah satu cara bagi kita untuk menjaga ataupun mengawasi diri kita sendiri, yaitu memastikan bahwa kita hidup berkenan kepada kebenaran firman Tuhan, kita hidup sesuai dengan kebenaran Injil Kristus. Nah, mengawasi ajaran yang kita ajarkan juga itu sangat-sangat penting. Menjaga atau memelihara ajaran kita yang kita mau ajarkan. Memastikan ajaran kita itu adalah ajaran yang sehat, yang benar, yang didasari oleh kebenaran firman Tuhan. Paulus menasihatkan Timotius supaya bertekun dalam semua ajaran tersebut, karena itu mampu menyelamatkan baik Timotius juga kepada para jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan yang mendengarkan ajaran kebenaran tersebut. Jadi ini 3 hal yang boleh kita pelajari di dalam petikan yang kita ambil pada hari ini dan berdasarkan tajuk. Yang pertama, selalu memberi peringatan. Yang kedua, berkorbanlah, berjuanglah, menjadi teladan dan mempergunakan karunia, menjadi teladan dalam kata-kata, dalam tingkah laku, dalam kasih, kesetiaan, dan kesucian, bahkan di dalam membaca Alkitab, dalam membangun, dalam mengajar, dan mempergunakan karunia yang Tuhan percayakan bagi kita. Dan yang ketiga, mengawasi diri sendiri. Menguasai diri sendiri. Ajaran kita diawasi, dijaga, dipelihara sebaik-baiknya. Nah, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya kita dituntut dalam tugas dan tanggung jawab seperti yang Paulus tuntut kepada Timotius. Meskipun dunia semakin kacau dengan pelbagai ajaran-ajaran yang menyesatkan, namun sebagai orang percaya yang mengetahui kebenaran, bahkan yang hidup sesuai dengan kebenaran, saya mendorong, marilah kita saling memperingatkan antara satu dengan yang lain. Berilah peringatan. Jangan pernah bosan, jangan pernah putus asa untuk selalu memberi peringatan. Biarlah kita berulang-ulang memberitakan kebenaran firman Tuhan, berulang-ulang mengajar anak-anak kita atau jemaat Tuhan. Itulah tugas kita sebagai orang percaya, selalu memberi peringatan. Seterusnya, berjuang atau berkorban dalam pengharapan akan keselamatan yang telah disediakan oleh Yesus Kristus. Itu merupakan suatu perjuangan yang perlu kita berkorban demi pengharapan yang disediakan oleh Yesus Kristus. Pengharapan akan keselamatan yang disediakan oleh Yesus Kristus. Nah, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berusahalah memelihara diri sendiri dan
ajaran kita di hadapan Tuhan. Peliharalah, jagalah diri kita sendiri di hadapan Tuhan, dan peliharalah ajaran-ajaran yang kita mau ajarkan. Oke, akhir sekali ada sebuah cerita mengenai seekor kerbau. Nah, saya akhiri firman Tuhan dengan sebuah cerita. Ini cerita tentang seekor kerbau. Nah, setelah bekerja beberapa hari, kerbau itu merasa penat dan mengatakan kepada anjing bahwa pada hari esok dia akan berehat karena dia sangat penat. Dan anjing itu mengatakan kepada kucing, anjing itu mengatakan kepada kucing, si kerbau mau rehat besok sebab bos bagi kerja terlalu berat. Lalu kucing itu mengatakan kepada kambing, esok si kerbau tidak mau kerja lagi sebab bos bagi kerja berat. Nah, lalu kambing katakan kepada ayam, kerbau tak senang dengan bos lagi. Mungkin dia sudah ada kerja lain. Dan seterusnya ayam katakan kepada monyet, kerbau tidak kerja lagi dengan bos dan mau kerja di tempat lain. Nah, akhirnya monyet itu sampaikan apa yang dikatakan oleh kerbau ini kepada bos. Monyet katakan si kerbau sudah berubah dan mau tinggalkan bos untuk bekerja dengan bos yang lain. Lalu dengan marah bos itu menangkap kerbau lalu menyembelih, membunuh kerbau itu. Nah, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tugas kita sebagai orang percaya adalah mengawasi diri kita sendiri dan mengawasi ajaran kita. Apapun yang kita dengar, kalau bukan dari sumber yang asli ataupun dari orang yang pertama, kita perlu ada usul periksa. Pengajaran yang kita boleh pelajari di sini adalah lebih baik kita memperkatakan kebenaran firman Tuhan daripada cerita yang milembu-lembu-lembus. Dari kerbau pergi anjing, dari anjing pergi kucing, dari kucing pergi kepada kambing, dari kambing kepada ayam, ayam kepada monyet, dan monyet kepada bos. Dan apa yang dikatakan oleh kerbau itu jauh sekali menyimpang daripada apa yang dikatakan oleh monyet kepada bos. Jadi jauh lebih baik kita memperkatakan kebenaran firman Tuhan daripada cerita-cerita yang tidak tahu asal usulnya ataupun tidak tahu ujung pangkalnya. Yang kedua, yang menjadi tugas, menjadi tanggung jawab kita sebagai orang percaya yang selalu memberi peringatan, yang selalu ingin berkorban, berjuang, yang selalu mengawasi diri, berjaga-jaga adalah rujuklah sumber asli. Rujuklah orang pertama. Kalau ada persoalan secara rohani, rujuklah firman Tuhan, rujuklah Alkitab. Supaya tidak samar-samar.
Kalau samar-samar itu cerita, lebih baik kita selidiki, kita teliti sebaik-baiknya sebelum kita mengatakan kepada orang yang seterusnya jika perlu. Jadi ini firman Tuhan yang kita boleh pelajari bersama pada hari ini. Terima kasih untuk tumpuan dan kesempatan yang kamu berikan, luangkan dalam belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Saya hanya sampai di sini dalam firman Tuhan, dan sebelum kita menutup, mari kita berdoa bersama-sama. Saya pimpin dalam suara yang kedengaran. Bapa di surga, sekali lagi kami datang di hadapan-Mu. Kami bersyukur ada kesempatan, peluang yang Tuhan sediakan bagi kami untuk sekali lagi diperingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Sungguhnya ada pelbagai situasi yang kami alami dalam dunia ini, ada ajaran-ajaran yang tidak didasari oleh kebenaran firman Tuhan, tapi sebagai orang percaya, Tuhanlah yang menolong, yang memberi kekuatan, kemampuan bagi setiap kami sebagai pastor, sebagai pemimpin, sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang percaya, sehingga kami mampu bertahan, tetap kuat, semangat dalam berharap akan keselamatan yang telah Tuhan janjikan kepada kami, sehingga kami tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan, tetapi kami terfokus sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama-sama. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi peringatan, menjadi kekuatan bagi kami ketika kami dicobai, ketika kami menjadi lemah. Biarlah firman Tuhan inilah yang menjadi kekuatan bagi kami, sehingga kami mampu untuk berdiri kembali di dalam segala keadaan yang sukar bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami akan menutup kebaktian ibadah online pada pagi hari ini. Tuhan memberkati setiap kami. Kami percaya Tuhan telah menyediakan berkat secara rohani bagi setiap kami masing-masing, dan apapun aktiviti kami selepas ini, kami mohon supaya biarlah nama Tuhan saja yang dimuliakan, ditinggikan di dalam segala sesuatu yang kami lakukan selepas ini. Terpuji, termulialah nama-Mu Tuhan. Kami menangguh atau menutup ibadah online ini dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami.